syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembacaan dari tafsir surah Al-Insan. Alhamdulillah sampai pada firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'an wa la syukura. Inna nakhafu min rabbina yawman 'abusan qamtarira. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadrata wa surura. Wa jazahum bima sabaru jannata wa harira. Masih membahas tentang ciri dari al-abrar, kaum abrar yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah Al-Insan. Allah taala nyatakan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang suka memberi makanan meskipun mereka sangat membutuhkan makanan tersebut kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan perang. Dan mereka pun memberikan makanan tersebut ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan apapun dari orang-orang yang mereka berikan makanan tersebut. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami memberi kalian makanan karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala dan balasan darinya saja. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, wala syukura, ataupun ucapan terima kasih. Disebutkan oleh para ulama tafsir bahwasanya mereka tidak mengungkapkan kata-kata ini di hadapan orang yang mereka beri. Sebab ada kemungkinan bahwa mereka mengucapkan kalimat ini di depan orang yang mereka beri. Saat diberi, kemudian orang yang diberi ingin mengucapkan terima kasih, mereka mengatakan, la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tidak perlu ucapan terima kasih kalian, silakan bawa makan ini pulang dan berikan kepada keluarga yang menginginkannya. Jadi mereka mengucapkan kalimat ini di depan orang yang diberi makanan tersebut. Itu kemungkinan pertama. Seperti kadang-kadang kan kalau kita berbuat baik kepada orang, kemudian orang itu ingin mengucapkan terima kasih atas apa yang telah kau berikan kepada kami, kita akan mengatakan, tidak, saya ikhlas memberikan itu kepada engkau, silakan kau pulang bawa apa yang kami berikan ini. Ya boleh ucapan itu mengatakan bahwasanya kita ikhlas. Tapi kualitas hati ya siapa yang tahu. Jadi demikian. Itu kemungkinan pertama. Jadi mereka menyebutkan kalimat tersebut di depan orang yang mereka sudah berikan makanan. Suatu saat ada seorang yang pernah didatangi oleh as-sa'il, pengemis, ke rumahnya. Kemudian pengemis itu menginginkan sesuatu yang bisa diberikan oleh tuan rumah. Setelah diberikan apa yang diinginkan oleh si pengemis ini pun tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih. Dan memang sepatutnya seperti itu sikap orang yang sudah dibaiki. Tidak lupa untuk paling tidak mengucapkan terima kasih dan mendoakan orang yang sudah memberi dia. Tapi sikap yang memberi tidak mengharapkan itu. Jadi dua-duanya tahu posisi masing-masing. Yang diinjuk jangan tidak mau kasih, yang injuk juga tidak berharap itu. Kemudian pengemis ini terima kasih dan mendoakan. Kemudian yang memberi ngomong sama dia, terima kasih untuk apa? Ya karena kalau baik sama aku, lah nginjuk sesuatu yang memang aku butuhkan. Dijawab lagi, yang baik itu siapa? Aku apa kau? Sebenarnya yang selayaknya berterima kasih itu adalah aku. Kenapa? Karena kau sudah galak mawakan bekal aku di akhirat ke. Aku ini lagi nabung sebenarnya. Nabung amal, nabung pahala yang aku titipkan sama kau. Alhamdulillah kau galak ngawakkan tabungan aku ini ke akhirat.
Jadi sebenarnya yang baik itu kau, bukan aku. Kau dapat manfaat dari aku dunia, tapi aku dapat manfaat dari kau akhirat. Dunia itu habis dimakan, habis digunakan. Akhirat itu sangat dibutuhkan dan kekal selama-lamanya. Nah itu orang yang paham. Seni dalam bersedekah itu bahwasanya saat kita bersedekah yang dapat manfaat sesungguhnya itu bukan orang yang nerima sedekah kita, tapi kita lah yang memberi itu yang dapat manfaat. Karena yang kita dapat lebih besar daripada yang didapat oleh orang yang nerima sedekah kita. Dan juga masyarakat hadirin, orang-orang yang ketika berbuat baik dengan siapapun itu, keluarga ataupun orang lain, kalau tak katik motif kecuali cuma mengharap pahala sama Allah, mereka tidak akan pernah kecewa, tak akan pernah kecil hati. Sering kita mendengar orang-orang yang berkata, Ustaz kami inilah baik niat sama bulan tu, luar biasa lah kalau nak disebut, tak lemak lah. Tapi ngapalah balasan mereka tu cak tak tahu terima kasih. Acuh mak itu be. Cak kami ni tak pernah berjasa dalam hidup dia. Ngapalah Ustaz Kecewa antum, kecewa Ustaz. Karena antum berharap balasan manusia. Maka yang ada kecewa pasti gitu. Saat kita tak dapatkan apa yang kita harapkan dari yang bersangkutan, kecewa gitu. Tapi kalau kita tak berharap apa-apa dari dia, mau dia beri terima kasih, nak malas apa tidak perbuatan kita sama dia, dah kecewa gitu. Sama buat kita, dia malas apa tak malas, dia terima kasih atau tak terima kasih, karena niat kita pas baik sama dia bukan berharap dia bakal balas jasa kita, tapi berharap pahala dari Allah. Makanya kalau ada sikap yang tak menyenangkan yang kita dapat dari dia, kita tak mampu soalkan itu dan tak ngungkit-ngungkit apa yang sudah kita tunjuk sama dia. Tak tahu diri ni yang dia ni. Nah itu akan menghancurkan pahala kita. Pahala dari apa yang sudah kita tunjuk sama dia hilang, lenyap. Gara-gara ada kalimat pengungkitan, ngungkit kebaikan kita. Walaupun kita tak ngomong sambil bersangkutan, kau ni tak tahu diri nian bahwa aku lah baik sama kau mak ini. Tidak ngomong. Tapi ada perasaan itu ngasuh kita nak berjasa, ngapa tak dibalas jasa kita. Nah itu bisa melebur pahala. Apalagi kalau sampai tersebut kita ungkit-ungkit kebaikan kita sama dia, maka bukan lagi kita dapat pahala, bukan lagi melebur pahala itu. Bisa-bisa menjadi sebab kita masuk neraka itu. Sebab Nabi SAW pernah bersabda, salah satu ada 3 golongan yang tidak akan masuk surga. Di antara mereka adalah al-mannan bima'atah, orang yang galak ngungkit-ngungkit pemberian. Hobi ngungkit-ngungkit, anak ni lama ini sama ente, anak ni. Nah itu orang yang bukan pahalanya lenyap, tapi masuk surga pun tidak. Karena al-mannan yang boleh ngungkit-ngungkit kebaikan itu hanya Allah. Karena memang dia maha baik. Yang boleh ngungkit-ngungkit kebaikan itu Rasulullah. Dan yang boleh ngungkit kebaikan itu orang tua sama anaknya. Selain itu jangan kita pernah ngungkit-ngungkit jasa kita kepada orang lain. Sering kita pernah dengarkan cerita tentang kalau tidak salah putranya Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Kaya. Karena memang ayahnya Sayyidina Abdurrahman itu orang yang kaya raya. Nah beliau ini nuruti jejak ayahnya. Khair bukan main. Suka berderma dan berbagi. Jadi keluarga-keluarga beliau ini kalau ada hajat pasti datang kepada beliau. Berhajat. Datang berhajat, dapat hajatnya. Tuh sampai pada akhirnya beliau mengalami krisis. Tak kata yang datang sama beliau. Bininya protes kan. Tak pernah aku melihat ada keluarga yang paling tak tahu diri daripada keluarga kau. Lu kok bisa? Awak ni tak. Giliran kau jaya datang kalau mutarakan hajat-hajat masing-masing dan kau bantu. Giliran kau sahur ini, katik sikap pun datang. Katik sikap pun datang. Ini minal lu'mi, ini termasuk perbuatan yang tercela. Kata sang isteri protes dengan sikap keluarganya. Kita sering itu kan. Kadang-kadang kita beranggapan demikian. Beliau menjawab, tidak, itu bahkan mereka itu tahu diri. Bukan tak tahu diri. Mereka tahu diri. Makanya mereka datang pas mereka tu tahu kita bisa bantu. Datang mereka. Kenapa mereka tak datang? Karena mereka tahu kita tak bisa bantu, jadi mereka tak galak nyusah ke kita. Kalau datang berharap bantuan, tahu-tahu kita tak cak bantu, akhirnya mereka ngasuh memberatkan kita, maka mereka tak datang.
Padahal faktanya memang sebenarnya seperti yang diomongkan oleh istrinya. Tapi karena beliau tak galak berburuk sangka dengan keluarga, tak galak ngotori apa yang sudah beliau berikan kepada keluarga, beliau berusaha nekan itu. Dan berusaha tetap berhusnuzon dan menjaga nama baik keluarganya di depan bininya. Itu hebat. Dan beliau tak kecewa saat keluarganya tadi hilang kalau dari sekitarnya ketika beliau susah. Karena saat beliau membantu keluarga tadi bukan nanam jasa supaya suatu saat mereka bisa bantu juga saat kita butuh. Tak. Innama nut'imukum liwajhillah. Beliau memberikan itu karena Allah dan berharap balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak dari manusia. Jadi demikian, kalau kita buat baik, usahakan niat kita cuma mengharap balasan dari Allah. Adapun kalau kita dapat balasan dari manusia, itu bonusnya yang mungkin Allah segerakan untuk kita. Adapun kalau tidak dapat balasan, kita tidak mempersoalkan itu. Karena kita memang tidak berharap yang demikian. Ma'asyiral hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam satu peperangan pernah disebutkan kaum muslimin pernah mengepung benteng musuh Islam hampir selama 1 tahun. Mereka sangat kesulitan untuk menembus benteng ini. Tiba-tiba di tengah kesulitan mereka untuk bisa menembus benteng ini dan mengepung benteng tersebut selama hampir 1 tahun, ada seorang yang punya inisiatif dewek, punya strategi perang yang nekat. Dia menggali lubang yang nembus benteng. Jadi dia gali lubang sampai nembus area tempat musuh berada. Yang kemudian nanti dia akan buka gerbang, kemudian kaum muslimin nyerang. Ketika hari itu tiba, setiap hari kaum muslimin itu sudah siap-siap untuk perang di pagi hari. Kalau bisa nyembol benteng itu sudah masuk menyerang musuh yang ada di dalam. Di suatu pagi saat mereka siap perang, dikejutkan mereka keadaan gerbang itu terbuka lebar. Langsung mereka masuk, ringsek. Musuh yang tidak pernah menduga bahwa bisa tembus benteng ini, itu tidak ada persiapan dan akhirnya mereka menyerah dan kalah. Dikuasailah wilayah ini. Panglima perang mencari tahu kok bisa gerbang ini terbuka. Siapa yang melakukannya? Ketemulah ternyata ada si kok wong yang masuk melalui lubang ini, kemudian dia berusaha membuka gerbang dan wongnya tidak tahu siapa. Sampai sang panglima perang pun setelah mengumpulkan pasukan menunjuk pengumuman. Kata sang panglima, siapa yang melakukan strategi ini? Siapa yang membuat lubang itu? Hendaklah dia maju temui aku. Kata yang maju. Hari kedua diulangi, hari ketiga dia bersumpah pakai nama Allah. Demi Allah saja. Siapapun yang merasa, yang melakukan atau yang membuat lubang itu, hendaklah dia datang temui aku kapanpun itu. Siang ataupun malam. Akhirnya saat sang panglima ini sedang istirahat di tendanya, tiba-tiba ada yang ucap salam di luar dan minta izin untuk masuk ke dalam. Dipersilakan. Dan yang masuk ini nutup wilayahnya, pakai kain seperti cadar lah kalau segitu. Ada tujuan apa engkau ke sini? Aku ingin nyampaikan kepada engkau siapa yang telah membuat lubang itu. Oh, langsung duduk dia, terkejut. Akhirnya tahu juga aku siapa yang buat lubang. Tapi yang melakukan itu memberikan 3 syarat. Baik, aku penuhi 3 syarat itu. Syarat utama, jangan tanya nama. Syarat kedua, jangan ucapkan terima kasih kepadanya. Syarat ketiga, jangan cari dia lagi. Syarat itu 3. Jangan tanya nama, kemudian jangan terima kasih, kemudian jangan cari dia setelah ini. Baik, 3-tiganya aku penuhi, karena memang penasaran pengen tahu. Akhirnya yang bersangkutan ngomong, aku uangnya lagi. Dan tak cian kayaknya tertutup. Aku adalah orangnya, tinggal kena lagi sang panglima tadi. Mana nyarinya lagi? Saking kagumnya dia dengan apa yang dilakukan oleh laki-laki ini, dia setiap sujud terakhir di salat malamnya berdoa, ya Allah,
kumpulkan aku sama sahibun nafak, kumpulkan aku dengan orang yang membuat lubang itu di hari kiamat. Oh, ikhlas yang luar biasa ini. Ikhlas yang, padahal kalau dia seandainya nunjukkan jati diri dia punya nama besar, terkenal dia jadi pahlawan, mungkin nama dia tercatat dalam sejarah Islam sebagai orang yang paling berjasa dalam penaklukan wilayah tersebut. Pasti masuk. Sebagaimana ya disebut sebagai pahlawan Sayyidina Salman Al-Farisi ketika dia yang mengusulkan penggalian parit di perang Khandaq. Pahlawan itu Sayyidina Salman. Atas usulan dia inilah kaum muslimin selamat dari bahaya. Nah, ini bisa jadi seperti Sayyidina Salman. Namun dia harum, dikenal di mana-mana, disebut di mana-mana, tercatat dengan tinta emas. Tapi beliau udah galak. Karena sudah cukup, biarlah Allah yang tahu. Manusia tidak perlu tahu. Akhirnya dia tidak galak mengenalkan jati diri dia, bahkan namanya pun tidak galak dikenal. Saking dahsyatnya. Orang-orang yang betul-betul yakin bahwa balasan pahala itu cuma bisa kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Tingkat ikhlas yang luar biasa ini. Yang sulit untuk bisa kita terapkan dalam hidup kita, tapi kita tetap belajar agar bisa ikhlas dalam beramal. La nuridu minkum jazaan wala syukura, wala ucapan terima kasih tidak perlu. Tidak usah kau mengucapkan terima kasih. Syarat kedua tadi. Karena aku tidak perlu ucapan terima kasih dari engkau. Kemudian ma'asyiral hadirin, Allah Ta'ala berfirman, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Apa alasan mereka ini memberi makan padahal mereka butuh dengan apa yang mereka berikan. Kemudian saat itu juga mereka tidak mengharapkan imbalan dan terima kasih dari yang diberikan. Alasan mereka yang kedua adalah melakukan hal tersebut, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Karena kami ini takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan hari di mana pada hari tersebut semua muka-muka ini tidak katik yang senyum. Pada hari itu semua muka ini tidak katik senyum. Semua muka itu tegang, masam, takut, khawatir, memikirkan apa yang bakal mereka terima dari Allah nanti dihisab. Takut semua aib dibongkar, takut semua dosa itu dikemukakan ke publik, ala ru'usil ashhad, di hadapan orang-orang yang ada di mahsyar. Karena setiap manusia itu pasti nyimpan dosa yang mereka tidak ingin diketahui oleh orang banyak. Takut mereka itu, takut diungkap itu. Karena hari itu disebut Yaumal Azifah, hari yang dekat. Karena semua yang ada di depan itu dekat. Idzil qulubu ladal hanajiri kazimin. Saking negangkan hari itu sampai napas kita ini nak tersesak. Kalau tegang tu kadang-kadang susah napas ya. Kontrol diri susah. Hari itu disebut yaumut taghabun. Hari diungkap semua rahsia, yaumatublas sarair, yaumal faza, yaumal hasra. Jadi banyak Allah mensifati hari kiamat itu dengan sifat-sifat yang membuat kita ni keri dengan pertemuan hari tersebut. Yaumal hasra wa anzirhum yaumal hasra. Ingatkan mereka wahai Rasulullah, hari di mana hari itu akan banyak manusia yang nyesel. Bukan yang kafir yang menyesal, yang mukmin pun menyesal. Ya wadu, mereka berharap, oh cobalah punya kesempatan beramal lu digunakan. Oh cobalah aku pun ketika ada si fulan yang berharap kebaikan dari aku baiki dia. Oh cobalah, oh semuanya nyesal. Yaumul hasrah. Hari di mana semua akan menyesal pada hari itu. Di sini Allah sifatkan hari itu yaumal abusan. Harinya yang disifati. Padahal hari itu abus itu adalah sifat manusia yang melekat di wajah. Bengut itu kan sifat wajah dan cuman ada pada manusia. Tapi ini abus itu disifatkan ke hari untuk menunjukkan bahwasanya di hari itu semua muka tegang kalau. Bukan yang punya dosa, yang tak berdosa pun tegang. Ini wong-wong baik ini. Wong baik, wong yang berderma karena Allah, ikhlas, tak berharap apa-apa dari manusia. Tapi mereka mengatakan kami takut. Takut dengan hari di mana semua wajah tak ada yang ceria. Wujuhu yawma idzin khashi'ah.
amilatun nasibah. Wa khasyatil aswat. Semua suara itu tak katik bunyi. Bayangkan, di tengah kerumunan triliunan manusia tak katik suara. Tak katik suara apa-apa. Pernah tak kita tengok kerumunan yang kemudian tenang katik suara? Ada 1,000 orang kumpul katik suara, tak patah. 10,000, triliunan semua manusia dari Adam ila akhir zaman itu berkumpul di masal, tumpuk jadi satu, dah katik suara. Wa khasyatil aswat. Suara mereka itu membisu, tegang, takut dengan apa yang akan dihadapi di hari tersebut. Itu hari yang ditakuti oleh mereka hamba-hamba Allah yang beriman. Kaum abror yang pahalanya banyak takut dari itu. Apalagi yang banyak dosa. Apalagi yang tahu bahwa akan ada hisab berat yang akan dihadapi. Karena dulu dia pernah merampas hak orang lain. Wah, takutnya dia. Takut, tegang. Kalau pacak mati terkejut, istri mati terkejut. Ini sifat yang Allah sifatkan dalam Al-Quran tentang hari itu. Mereka yakin dengan adanya hari itu. Untuk menghilangkan rasa takut di hari itu, mereka beramal. Sayyidina Hasan Al-Basri pernah diprotes. Pernah ditegur oleh si kaum. Ya Aba Said, wahai Aba Said, kenapa kau ni kalau nakut-nakut di kami kalau ceramah? Apa kau tu kalau ceramah nakut-nakut di kami? Kita nakut, kita azab, kita ini. Atau dalam riwayat katakan, ngapalah si bulan tu kalau ceramah kalau nakut-nakut ih? Dijawab oleh Sayyidina Hasan Al-Basri. Sungguh kalau kalian ditakut-takuti di sini, kemudian aman di sana lebih baik. Daripada kalian dibuat aman di sini tapi takut di sana. Oh tenang be, Allah Maha Rahman, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dosa terus sampai sana takut. Hati-hati azab Allah pedih. Hati-hati siksa Allah itu menyakitkan. Tak ada yang bisa bertahan dengan siksa Allah. Takut. Kemudian dari takut ini dia beramal. Bukan takut kemudian tak kalah beramal, cuma begitu. Orang takut itu pasti akan mendorong dia untuk beramal. Kalau takut dengan azab tapi tidak beramal, itu bukan takut. Kata Nabi SAW, man khafa adlaj, wa man adlaj balaghal manzil. Siapa yang takut dengan kejaran musuh, dia akan berjalan di awal-awal malam. Siapa yang berjalan di awal malam, pasti dia sampai di tempat yang aman. Itu ibarat dari Nabi SAW. Bahawa orang takut harus ada usaha. Lari dari apa yang dia takuti. Jadi ada orang dikejar musuh. Kalau dia istirahat malam, maka musuh akan bisa menemukannya. Karena musuh berjalan terus. Jadi dia harus berjalan untuk lari dari kejar musuh dan sampai di tempat yang aman, di negeri dia dewek. Orang yang takut neraka harus lari, menjauh. Bukan malah mendekat. Tapi itu tadi ma'asyiral hadirin. Huffatin nar bisyahwat. Neraka ini diliputi dengan apa yang kita kejar. Apa yang kita inginkan, apa yang kita dambakan. Maka kita mendekat dari neraka, bukan menjauh. Mendekat. Bahkan Nabi pernah mengibaratkan apa? Kita manusia ini dengan api neraka ibarat orang yang menyalakan api di tengah padang rumput atau padang pasir, di tengah tanah yang datar dan luas. Datang serangga-serangga mendekat laron. Yang hobi berada di dekat sumber cahaya. Padahal yang didatangi api. Kalau dia dekat, terbakar dia. Kemudian orang yang hidup di api ini berusaha untuk menangkal laron yang dekat di api tadi. Jauh kalian, jauh-jauh. Kalian bisa terbakar kalau dekat. Kata Nabi, akulah orang tersebut dan kalianlah laron-laron itu. Nabi menghalau, jauh-jauh, jangan marah. Ini api neraka. Jangan dekat-dekat, ini api neraka. Kita maksa nak masuk. Kita terobos. Dan yang salah kita. Karena yang menghalau ada Nabi. Kita terobos. Kalau pacak belok nunduk masuk. Kalau pacak ambil jalan lain kita masuk. Kata Nabi SAW, saking kuatnya daya tarik sesuatu yang bisa membuat kita masuk api neraka. Ibarat itu. Lagu setuju kan dengan itu? Nabi yang menghalau, kita maksa nak masuk dulu. Apinya itu api neraka. InsyaAllah mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari api neraka. Yauman abusan. Yauman abusan. Ia hari yang dimana semua wajah itu tegang. Semua wajah itu takut. Hati-hati manusia itu bergetar karena khawatir dengan hari itu. Nabi SAW mensifat hari tersebut dengan apa? Kata Nabi SAW, watadanu syamsu. Matahari itu akan didekatkan
oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga jarak matahari dengan kepala manusia yang ada di masyarakat itu 1 mil. Matahari yang jaraknya 150 juta kilometer itu, panasnya tampun gitu. Bayangkan kalau apalagi didekatkan di tengah kerumunan, sehingga Nabi SAW mengatakan semua akan mengeluarkan keringat. Ada yang keringatnya sebatas mata kaki, ada yang sebatas betis, ada yang sebatas pinggang, ada yang sebatas dadonya, ada yang sampai dia mengap-mengap sehingga bernapas karena keringatnya yang sudah mencapai mulutnya. Kita tak usah bayangkan mak mana itu Ustaz. Di tengah keramaian itu, apa tak? Keringat kita itu akan menutupi kita dewek-dewek, dan Allah Maha mampu untuk melakukan hal tersebut. Tergantung amalan masing-masing. Tergantung dengan perbuatan masing-masing. Bayangkan panasnya itu. Bahkan ada seorang syekh mengatakan beliau pernah berada di wilayah yang suhunya itu panasnya 40 derajat. Saking panasnya suhu itu, hawa pun panas. Hembusan napas yang keluar dari itu panas. Pengaruh dari suhu yang luar biasa panas. Nah, di hari itu matahari didekatkan sehingga jaraknya ibarat sejengkal. Dan kita dibiarkan berdiri di mauqif al-mahsyar itu fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Satu hari yang kadarnya itu seperti 50.000 tahun hitungan dunia. Lamanya minta ampun. Capek, letih. Makanya di dalam ayat tadi Allah Ta'ala sifatkan sifat kedua dari hari itu. Yauman abusan qamtarira syadidun asibun. Berat. Ini qamtarira itu puncak segala yang berat itu. Puncak segala yang kita anggap berat ya ini. Kita pernah melewati hari-hari berat di kehidupan kita. Yang kita tak pernah lupakan. Itu pernah ada dalam kehidupan kita. Jadi semua hari-hari berat yang pernah kita lewati dalam kehidupan kita, itu tak sebanding dengan beratnya hari yang bakal kita hadapi pada hari tersebut. Berat. Luar biasa. Sehingga pengaruh beratnya hari ini dan ngerinya hari ini berpengaruh kepada al-abrar wal anbiya. Bahkan kita ingat hadis syafa'ah, hadis permohonan syafaat kepada Nabi Muhammad datang kepada Adam. Adam mengatakan nafsi nafsi. Idhabu ila ghairi, idhabu ila nuh. Dewek. Nabi Adam menyebutkan kesalahan yang pernah beliau buat. Aku dulu pernah memakan pohon yang dilarang oleh Allah. Mana kebaikannya tidak disebut. Ingat kesalahan yang takut karena sikap kesalahan ini Allah Ta'ala kemudian akan meluapkan amarahnya kepadaku. Dan terus datang kepada Nabi Musa, nyebut sikap kesalahan juga. Aku telah membunuh jiwa yang aku tidak diizinkan oleh Allah untuk membunuhnya. Nabi Nuh, aku telah menggunakan doa yang tidak sepatutnya aku gunakan. Rabbila tadhar alal ardi minal kafirin dayyara. Datang kepada Nabi Musa, datang kepada Nabi Ibrahim, aku bohong 3 kali. Padahal itu bukan bohong yang diniatkan untuk berbohong. 3 kali bohong, kita semua hidup bohong. Takut nafsi idhabu ila ghairi. Sampailah datang kepada Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi pun tegang pada hari itu, apalagi kita ini. Nabi pun tegang. Makanya siapa yang dalam hadis Nabi SAW bersabda, la yajma'ullah baina khaufain wa amnin. Allah tidak akan pernah menyatukan 2 rasa takut dan 2 rasa aman. Siapa yang takut kepada dia di dunia, dia akan buat nyaman di akhirat. Siapa yang rasa aman dari Allah di dunia, berbuat sesukanya dan merasa aman, tak kati azab, tak kati siksa, tak kati apa-apa, maka Allah akan buat dia takut setengah mati di akhirat nanti. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, jangan kalian terperdaya ketika melihat bahwasanya Allah tidak memberi balasan atas dosa yang kau buat. Boleh jadi pembalasan atas dosa itu Allah tangguhkan sampai 40 tahun yang akan datang. Hari ini belum Allah balas, 40 tahun kemudian baru tahu gitu. Oh, ini balasan dari dosa. Hidup melarat, terlunta-lunta, ditinggalkan anak, ditinggalkan keluarga, dewean sendiri. Ini mungkin balasan dari dosa-dosa waktu masa muda dulu. Bisa jadi. Jadi dalam kita masa bahwasanya kita buat dosa dulu, tak kati balasnya. Dosa itu pasti berdampak, pasti berefek dalam hidup kita. Kalaupun kita tak nyingok ada balasannya, 40 tahun yang kemudian mungkin. Kalau Allah ampuni, mungkin di akhirat Allah Ta'ala tangguhkan balasannya. Semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kita. Inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira wa waqahumullahu syarra dzalikal yawm wa laqahum nadrata wa surura. Jadi rasa takut itu berbalas. Rasa takut itu bermanfaat kepada mereka. Fawaqahumullah. Allah pun lindungi mereka dari
kedahsyatan hari itu. Fawaqahumullahu syarra dzalikal yaumi wa laqahum nadratan wa surura. Setelah mereka tegang, takut, khawatir di mahsyar, akhirnya mereka pun mulai mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, atharun nikmah fil wajh. Di mahsyar tegang kalau, tapi setelah proses mahsyar selesai, hisab sudah dijalani, kita akan melihat sebagian wajah-wajah mulai ceria. Sebagian wajah-wajah sudah mulai sumringah. Karena mereka sudah mendapatkan hasil dan tahu vonis. Mereka divonis masuk surga. Sehingga kalau keluar dari proses hisab itu, wajah mereka itu terang, wajah mereka itu berkilauan, dan orang-orang yang melihat yang bersangkutan ini keluar dari tempat di mana dia dihisab oleh Allah, mereka pun tahu bahwasanya orang ini selamat dan bahagia di surga Allah Ta'ala. Apa? Dari gayanya itu lanjutan. Tadinya tegang, pas masuk takut, tapi pas keluar sumringah. Surah. Nadratan tu apa? Efek nikmat yang kelihatan di muka. Senang, bahagia. Innal abrara lafi na'im, alal araiki yanzurun, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kau akan melihat dari wajah-wajah mereka itu ada kilauan cahaya nikmat yang akan mereka dapatkan. Senang, sumringah, bahagia. Wasururo, dan bahagia di hati. Senang. Karena selamat. Pas masuk tegang, takut hisab yang berat, takut semuanya diungkap, tahu-tahu setelah Allah tutup dosa-dosanya, Allah ampuni, Allah Ta'ala vonis masuk surga, senang dia. Qad sa'ida fulan sa'adatan la yashqa ba'da abadan. Si fulan bahagia dengan kebahagiaan yang tidak ada penderitaan selama-lamanya. Terbayar semua rasa letih, rasa capek, rasa takut, rasa khawatir yang dia rasakan di dunia. Setelah dapat vonis masuk surga tadi, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kita as-su'ada, golongan-golongan yang dibahagiakan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah akan kita lanjutkan ayat berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu taala alam bissawab. Oh